Renungan pada hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1-5. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya, Safira, menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Kumpulan orang percaya awal melatih dan membiasakan diri untuk saling berbagi di antara mereka. Terkadang mereka menjual aset yang mereka miliki dan membagikannya kepada orang percaya lain yang memerlukannya. Biasanya hasil penjualan aset itu mereka bawa dan letakkan di bawah kaki para rasul itu sebagai simbol pemberian persembahan. Tindakan baik yang dilakukan seseorang seringkali mendapatkan pujian dari orang lain. Tindakan baik yang dilakukan seseorang secara terbuka seringkali mendapatkan pujian dari orang lain juga secara terbuka. Tindakan dan pujian terbuka bisa ditangkap dan direspon dengan cara yang salah oleh orang yang melihatnya. Pujian yang diterima secara terbuka terkadang juga ingin didapatkan oleh orang lainnya. Karena itu, orang yang ingin mendapatkan pujian terbuka dari orang lain juga ingin melakukan tindakan baik secara terbuka pula. Hal itulah yang menggerakkan Ananias dan Safira. Pasangan suami istri itu menjual sebidang tanah milik mereka dan meletakkan sebagian, bukan semuanya, dari hasil penjualannya di depan rasul-rasul. Karena itu, Rasul Petrus langsung menegur Ananias dan Safira secara bergantian dalam jarak sekitar 3 jam. Rasul Petrus menegur keras ketidakjujuran mereka kepada Roh Kudus. Ketidakjujuran alasan yang menggerakkan perbuatan baik mereka menghasilkan ketidakjujuran tindakan. Ketika akan menjual tanah dan berencana mempersembahkan hasil penjualan tanah tersebut untuk perluasan kerajaan Allah, Ananias tentu telah bersepakat dengan Safira, istrinya. Ketika sebuah perbuatan baik masih berupa gagasan, semuanya terlihat baik. Tetapi ketika gagasan berbuat baik itu akan dilaksanakan, begitu banyaknya hal yang menjadi kendala untuk melakukannya. Kendala terbesar seringkali berada di dalam hati dan pikiran orang yang memiliki gagasan tersebut. Hal itulah yang terjadi kepada Ananias dan Safira. Gagasan baik untuk menjual tanah dan mempersembahkannya sebagai bukti komitmen mereka di dalam perluasan kerajaan Allah dihambat oleh keinginan untuk menikmati sebagian uang dari hasil penjualan tanah tersebut. Ananias menahan sebagian uang hasil penjualan tanah itu dan membawa sebagian lagi kepada para rasul. Ananias melakukan ketidakjujuran itu dengan sepengetahuan istrinya. Berarti Safira menyetujui gagasan jahat yang dilontarkan suaminya. Ananias dan Safira bersepakat untuk melakukan tindakan tercela. Gagasan jahat Ananias didukung oleh Safira sehingga dibuai di dalam perbuatan jahat nyata bersama-sama. Padahal seharusnya Safira mengingatkan Ananias untuk tidak melakukan perbuatan jahat itu. Akibat langsung mematikan dari persepakatan jahat itu harus mereka tanggung bersama. Pasangan suami istri itu langsung mati setelah ditegur keras oleh Petrus. Bukan karena Petrus berkuasa yang menyebabkan mereka mati, tetapi Allah yang berduka karena ketidakjujuran Ananias dan Safira memakai Petrus untuk menyatakan kemarahannya. Dari berbagai bentuk relasi antar manusia, relasi antara suami dan istri seharusnya menjadi bentuk relasi yang paling intim. Suami seharusnya mengetahui apa yang dilakukan istri, dan istri mengetahui apa yang dilakukan suami. Karena begitu pentingnya relasi suami istri ini, maka Tuhan mengatakan supaya suami dan istri menjadi pasangan yang seimbang. Seimbang berarti saling memperlengkapi untuk bertumbuh bersama di dalam kebenaran. Ketika suami mundur, istri harus menjadi pendorong suaminya. Ketika istri mundur, suami harus menjadi penarik istrinya.
Ketika istri menjadi lemah, suami harus menguatkan istrinya. Ketika suami melemah, istri harus bisa menopang suaminya. Karena itu, sudah sepatutnya setiap pasangan orang percaya harus saling memperlengkapi dan menguatkan supaya menjadi suami istri yang seimbang di hadapan Allah. Setiap pasangan suami istri harus saling mengingatkan supaya tetap berada di jalan kebenaran, bukan saling menjerumuskan ke jalan kegelapan. Etika adalah ukuran baik tidaknya tindakan yang dilakukan seseorang. Umumnya, etika yang digunakan dunia adalah moralitas. Jika orang melakukan suatu perbuatan baik, maka hal itu dinilai baik. Bagi kekristenan, moralitas saja tidak cukup. Etika Kristen adalah etika motivasi. Ukuran baik tidaknya perbuatan seseorang bukan hanya moralitas, tetapi juga hal yang menggerakkan orang itu melakukan perbuatan tersebut. Kasih kepada Allah dan kepada orang lain harus menjadi penggerak tindakan baik itu. Karena itu, ketika Roh Kudus menggerakkan kita untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan maupun kepada orang lain, kita perlu menjaga kekudusan motivasi yang menggerakkan kita. Kita harus memohon Roh Kudus supaya menguduskan motivasi kita agar perbuatan baik itu kita lakukan karena kasih kita kepada Allah dan kepada orang lain.